Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Muko, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum kelas F angkatan 2019. Nah, jadi teman-teman, dalam video ini saya akan berusaha memaparkan bahwasannya dalam hukum kewarisan Islam ada 5 asas yang perlu kita ketahui dan kita pelajari bersama. Nah, pasti teman-teman kan penasaran apa saja asas-asas tersebut. Tonton sampai habis video ini. Oke teman-teman, asas kewarisan Islam yang pertama adalah asas ijbari. Nah, pasti teman-teman bertanya, asas ijbari itu apa sih? Asas ijbari adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli waris tersebut. Oke teman-teman, kita beralih kepada asas yang kedua dalam hukum kewarisan Islam. Nah, dalam hukum kewarisan Islam, asas yang kedua adalah asas bilateral. Nah, apa yang dimaksud dengan asas bilateral ini? Asas bilateral adalah asas di mana seseorang berhak memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan dan dari garis keturunan laki-laki. Nah, asas bilateral ini untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga dengan perempuan, ia berhak memperoleh hak warisan dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ayah dan ibunya. Nah teman-teman, asas yang ketiga dalam hukum kewarisan Islam adalah asas individual. Nah, yang dimaksud dengan asas individual adalah di mana seseorang sebagai ahli waris secara individual berhak atas bagiannya atau harta warisannya tanpa harus terikat oleh ahli waris lainnya. Dengan demikian, semua harta yang ia peroleh secara individu, maka ia berhak atas sepenuhnya terhadap harta warisan tersebut tanpa ada harus campur tangan dari ahli waris lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 seperti yang saya singgung tadi dalam asas yang kedua, yaitu asas bilateral. Nah, asas yang keempat dalam hukum kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang. Nah, apa yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang ini? Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Nah, asas yang kelima atau asas yang paling akhir dalam hukum kewarisan Islam yang perlu teman-teman ketahui, pelajari, serta ingat adalah asas kewarisan akibat kematian. Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata karena adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila seorang pewaris atau yang mempunyai harta tersebut masih dalam keadaan hidup, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Nah, itulah 5 asas dalam hukum kewarisan Islam yang perlu teman-teman ketahui, pelajari, serta ingat. Saya Adam Muko, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.